Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau ngasih tutorial atau berbagi sekedar ilmu simple ya, yang mungkin teman-teman di sini ada yang membutuhkannya. Nah, di sini atau kali ini saya akan mengupgrade laptop Asus ini, atau storage-nya, penyimpanannya itu untuk sistem operasinya menggunakan SSD. Nah, kebetulan ini mereknya Asus ya, laptopnya Asus, dan di sini untuk tipenya ini, nah di sini M409 ya, M409D untuk tipe laptopnya. Jadi kebetulan si laptop ini untuk sistem operasinya masih menggunakan harddisk biasa ya, harddisk 2,5 inch, dan kata yang punya laptop ini katanya lemot banget ya, lemot banget si laptopnya, dan sudah saya coba juga memang ternyata lemot ya, dan beberapa aplikasi itu ketika dibuka itu not respond. Oke. Nah, untuk sekarang solusinya ternyata di laptop Asus ini mempunyai port ya, port SSD NVMe ya. Nah, itu adalah SSD itu adalah sama ya seperti hard disk, yaitu tempat penyimpanan. Tapi untuk SSD ini karena dia solid state drive ya, dia itu semacam flash disk, dan ada untuk performanya itu tidak seperti harddisk yang memerlukan putaran ya, putaran disknya itu. Nah, sedangkan yang ini kita sudah beli alatnya atau barangnya, yaitu SSD. Oke, kita buka dulu ya untuk SSD-nya ini. Nah, ini dusnya gede sekali ya. Ini dilayani sama Tokopedia nih. Dusnya sangat besar. Oke, kita agak kesusahan. Padahal SSD-nya itu sangat kecil sekali ya. Segede RAM. Ukurannya itu seperti RAM ya. Ini dusnya besar sekali. Oke, kita buka dulu. Wow. Ini nih, dusnya gede banget ya, dalamnya pakai bubble lagi. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan merek Vygen untuk SSD-nya ya. Karena ya sudah, Vygen itu ya sudah lumayan bagus ya untuk dari segi kualitasnya. Tapi masih ada sih yang lebih bagus lagi, tapi kita melihat harganya yang tidak terlalu mahal. Oke, ini kita pakai NVMe M2 ya, yang Vygen Hyper. Nah, di sini kita pakai yang 128 GB aja ya. Jadi ini khusus digunakan untuk sistem operasi, dan kita akan install Windows 11 nanti di laptop ini ya. Oke, kita mulai melakukan pembongkaran ya. Di sini ada beberapa baut yang harus kita bongkar. Dan dipastikan sebelumnya simpannya dengan baik. Jangan sampai ada yang sebelumnya tidak ada yang terlepas sebelumnya pernah dibuka. Jadi dia bongkar ya. Kita bongkar sebelumnya, jangan sampai ada yang lewat. Karena misalkan lewat terus kita rasakan buka ya, bisa terlibat patah. Terus nanti hal ulasan besi ini harus hati karena bahan terbaru satu ini tipis, jadi harus hati masalah yang ini jangan banyak bisa terlibat patah. Nah, kita gunakan yang namanya kartu yang klasik, ini menggunakan kartu RFID. Sebenarnya ada efek khususnya, cuma kartu biasa ini dia lebih mantap. Kita pakai bagian sini. Nah, kalau ada kelas ini sama. Nah, kita buka.
Oke, ini casing belakangnya sudah terbuka ya. Sekarang di sini ini ada fan prosesor, prosesornya ada sebelah sini ya. Dia gak ada jalurnya, cuma dia anginnya lewat sini. Nih ada garisnya, kebuangnya di sini ya. Terus, nah di sini ada hard disk ya. Ini hard disknya. Jadi sistem operasi adanya di hard disk ini, dan di sini ada slot SSD. Nah, ini ada slot SSD, tipenya yang M2 ya. Soketnya ini soket M2. Kita bisa pasang ya hard disk ini. SSD yang tadi ini pasang di sini. Udah kita oke. Tinggal kita buka SSD ini. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita pasang di sini. Tinggal di set seperti ini. Yang ada. Nanti kalau ini buka jadi kita harus nyampe dulu dari SSD atau lalu kita pasang bagian sini. Enggak, pakai ya. Oh, dipasang, kencang. Nah, kemudian sampai ini. Ini udah ya, masih dalam proses ya. Seperti ini ya. Oke, sudah dipasang SSD-nya. Udah ya. Setelah itu kita tinggal apa nih? Pasang lagi. Pasang lagi, terus kita terus kita oke, untuk pasang SSD itu cukup ya. Ini kita pasang dulu ya. Pastikan tidak terlalu panjang kan. Baut yang pasang. Oke, sudah jadi. Nah, oke, untuk SSD-nya sudah kita pasang, lalu kita selanjutnya tinggal memasang sistem operasi yang baru ya, atau menginstal sistem operasi yang baru. Kita butuh yang namanya bootable. Di sini saya punya bootable-nya ya, menggunakan flash disk. Coba, nah ini bootable-nya, kita pasang ke USB, kita nyalakan komputernya, masuk BIOS. Nah ini masuk BIOS. Ini sekalian cara nginstal aja ya. Di sini kita booting pertamanya pindah menggunakan SanDisk ya. Jadi ini mereknya SanDisk untuk flash disknya. Nah jadi di boot ini ada boot option pertamanya, pastikan SanDisk ya. Lalu kita save F10 enter. Tunggu restart ya. Lalu dia akan booting ke flash disk. Wah, sorry, ini bootable Linux ternyata. Oke, kita matikan saja. Ternyata ini salah bootable-nya, yang satu lagi, salah Linux Mint. Oke, ini bootable Windows ya. Masuk lagi, delete atau F2 untuk masuk BIOS. Bootingnya udah sesuai apa belum? Nah di sini kita rubah lagi ke SanDisk. F10 untuk nyimpan, enter. Mohon maaf ya, ini lupa gak dilabelin, jadi sistem operasinya atau flash disknya ketukar. Nah ini Windows ya. Oke. Ini Windows untuk install di SSD. Kita tunggu prosesnya. Oke, di sini pastikan baterai laptopnya penuh ya. Kalau bisa sambil dicas, kalau misalkan ragu kita cas aja. Sambil nunggu ya.
Kenapa? Oh iya, karena kayaknya di hard disknya masih ada itu ya sistem operasinya. Coba kita lihat lagi. Tetap ya. Oh iya. Oke. Kita next aja, install now. Nah, di sini paling nanti ketika proses instalasi ya. Untuk proses instalasi ini kita pastikan di ini penyetelannya di harddisk ya, harddisk SSD, maaf. Kita klik install advance. Nah, di sini kita butuh yang namanya di sini nih. Maaf. Mana ya? Coba. Nah, ini ada unallocated space. Nah, berarti ini adalah SSD ya. Kita pilih yang itu. Yang lainnya itu adalah hard disk tadi. Oke. Kita tunggu proses instalasinya ya. Ini memerlukan proses yang lumayan lama. Tapi tidak selama kita nginstal di hard disk ya. Oke, baru 31%. Kita tunggu saja. Oke, ini sudah nge-restart ya tadi ya. Jadi proses instalasinya sudah selesai. Tinggal menunggu saja. Di sini ada beberapa settingan yang harus kita proses dulu ya. Nah, ini sedang menunggu proses booting ya namanya. Oke, dia nge-restart lagi ya. Restart lagi. Kita tunggu lagi. Volume berapa ya tadi ya? Ini jadi 2 sistem operasinya nih, dual boot. Yang ini kayaknya. Bener ya, berarti ini di volume 2. Nah, terus tadi kan ada 2 sistem operasi ya. Jadi Windows 11 dua-duanya, yang sebelumnya belum kita hapus untuk sistem operasinya. Apakah bisa dihapus? Itu bisa kita hapus secara manual sebenarnya di dalam nanti ya. Nah, ini sudah masuk untuk pengaturan negara ya, Indonesia. Kita cari FGH Indonesia ada. To set up your device using a script. Oke. Yes, terus untuk keyboardnya US saja ya. Skip aja di sini. Second keyboard bisa kita skip. Nah, terus di sini untuk network ya. Network kita biasanya bisa di skip nih, ini nggak bisa ya.
Coba. Udah. Oke, connect. Biasanya untuk jaringan itu bisa kita skip ya, jadi nggak banyak settingan yang kita jalankan. Cuma untuk tadi nggak ada tuh tombol skipnya. Oke, sepertinya ini proses instalasi sudah selesai ya, dan konfigurasi awalnya sudah selesai. Kita tinggal menunggu PC-nya ini masuk ke tampilan layar utamanya atau ke tampilan desktopnya ya. Ini memerlukan beberapa waktu. Pastikan baterainya jangan sampai habis ya, kalau bisa sambil dicas saja. Oke, kita tunggu saja prosesnya. Oke, ini sudah masuk ya ke tampilan desktopnya. Nah, ini sudah berada di tampilan desktop dan komputer sudah dalam keadaan bisa digunakan. Tinggal menginstal aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan ya, yang dibutuhkan.